Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai salah satu series yang gue tunggu di tahun 2023 yaitu Monarch Legacy of Monster. Jadi gue baru aja nonton 2 episode awal, ini ada hubungannya dengan film-film Godzilla sebelumnya. Secara cerita di sini tuh terbagi jadi 2 bagian di tahun 2015 dan satu lagi di tahun 1950-an. Intinya sih mengeksplorasi keberadaan monster dan satunya lagi ya ngebuka misterinya. Kayaknya itu aja yang bisa gue bilang ya, karena gue ngerasa ada beberapa bagian yang mereka tuh niatnya ingin memberikan twist ke penonton gitu. Dan gue juga nonton tanpa tahu banyak hal ya mengenai akan seperti apa series ini nantinya, walaupun gue nonton trailernya kemarin dan gue juga ngikutin dari Godzilla 2014 sampai ke Godzilla lawan Kong kemarin gitu. Dimana secara cerita ya jujur aja gue udah lupa gitu, bisa dibilang gitu ya. Karena gue nggak pernah nonton ulang juga dan hal ini yang gue rasa ngebuat gue lumayan miss nih dalam sisi reference-nya gitu. Tapi so far masih bisa diikutin sih, walaupun di awal ya, menurut gue agak membingungkan baru di bagian pertengahan episode 1 ke selanjutnya tuh gue mulai mengerti seperti apa gitu. Karena di awal tuh lumayan banyak time jump dan gue juga lupa dari sisi karakter yang ada di filmnya, tapi balik lagi ini masih cukup oke untuk diikutin. Terus buat yang nanya, perlu nggak nonton film-film sebelumnya? Ya menurut gue ini ya lebih baik ditonton sih. Ini kasusnya tuh agak mirip dengan film-film di MCU ya, ketika lu baru mulai join di pertengahan phase mereka gitu. Tapi menurut gue so far sih masih bisa diikutin, walaupun tetap akan miss ya beberapa reference kayak Muto dan lain-lain. Dan ini juga bukan film action, tapi lebih ke sisi misterinya mengenai sejarah monster-monster gitu. Karena kalau ngomongin Godzilla itu sendiri, setahu gue ya, niatnya dia kan emang baik ya kalau di versi Jepang ya. Kalau salah koreksi di bawah ya. Dan gue juga selalu punya soft spot untuk makhluk ini. By the way, gue tuh suka banget ya dengan Godzilla-nya Roland Emmerich. Karena buat gue itu film yang fun, terutama scene laut pas malam. Tapi balik lagi ke sini, ini tuh terhitung series yang butuh waktu juga untuk nge-setup semuanya dan agak sedikit ngebosenin di episode 1 awal, baru setelahnya tuh gue mulai mengerti ya akan seperti apa gitu dan mulai seru juga. Episode 2 juga menurut gue tuh jauh lebih baik. Kita mulai tahu cara mereka bercerita, lebih jelas juga mengenai tujuannya ini dan itunya, dimana menurut gue ini ya bisa dibilang episode 2 tuh dibalikin ke lebih simpel lagi gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi CGI, ini agak kurang sih kalau menurut gue ya, atau kalau buat gue ya. Agak sedikit blurry juga gitu, tapi kalau untuk ukuran series sih ya ini udah bagus sih hitungannya gitu. Walaupun sejauh ini kayaknya masih dipegang oleh Game of Thrones ya sama House of the Dragon untuk sisi atau dari sisi realistis CGI-nya gitu. Kadang ada beberapa bagian yang berasa banget bohongannya, terutama dari background belakangnya itu kelihatan sih kalau buat gue. Cuma ya balik lagi gitu, ini kan bukan series, gue sih ngerasanya ini bukan series yang lebih mengarah ke sisi monsternya gitu, tapi lebih ke pendekatan misteri dan sejarahnya gitu. Visual monster di sini tuh gue ngerasa hanya sebatas bonus aja sih kalau buat gue gitu. Dan gue juga nggak tahu akan seperti apa ke depannya. Yang jelas sih ya, gue berharap ya semoga fun dan menghibur gitu. Jadinya itu aja sih opini singkat gue mengenai episode 1 dan 2.
Buat yang penasaran bisa langsung coba nonton, tapi langsung 2 episode ya, baru komentar karena bagian episode 1 di awal tuh gue ngerasa agak sedikit ngebosenin di sana. Setelahnya tuh udah mulai oke. Gue sendiri juga akan nyelesain sih untuk season pertamanya. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.